Selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat membangun ibadah di rumah masing-masing. Ibadah hari ini merupakan ibadah Hari Raya Unduh-Unduh yang masih kita lakukan secara online. Dikarenakan pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, dipersilahkan bangkit berdiri. Mari kita pujikan Pujian Kidung Jemaat nomor 21, bait 1 dan 2, Hari Minggu, Hari yang Mulia. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa hikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama masuk di dalam peribadahan minggu kita, dan sekaligus pada saat ini secara online kita mengadakan perayaan unduh-unduh. Mari kita satu hati dan kita bersama mengambil suasana teduh. Kita bersama berdoa. Dengan penuh rasa syukur kami menghampiri tahta hadirat-Mu ya Bapa, dan kami menyerahkan sepenuhnya ibadah kami pada saat ini dalam tangan pengasihan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, serta kuasa penyertaan Roh Kudus. Salam dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa serta Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saudariku. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam surat Roma pada pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-36. Segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman ini mendasari ibadah kita pada saat ini, dan kita boleh selalu bersyukur sebab segala sesuatu adalah anugerah Allah. Hidup kita dan segala yang kita punya semuanya adalah anugerah Allah. Maka kita patut bersyukur dan terus bersyukur karena berkat Tuhan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, silakan duduk kembali. Mari kita bersama menyambut dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui Kidung Jemaat 178 pada baitnya yang kedua. Karena kasih-Nya padaku.
selamat dunia, menebus manusia. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita satu hati, kita bersama-sama menghayati akan kuasa Allah di dalam doa pengakuan dosa pada saat ini. Kita satu hati dan kita bersama-sama mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini, mengucap syukur dan terima kasih karena pertolongan Tuhan atas kami. Sungguh boleh kami rasakan begitu luar biasa. Kau membimbing kami, Engkau menuntun kami di sepanjang perjalanan kehidupan kami, di dalam suka maupun di dalam duka. Engkau senantiasa menerima sebagaimana adanya kami, walau kami seringkali mendukakan hati Tuhan dengan berbagai macam hal, baik tutur kata kami, pikiran dan perasaan kami yang tidak seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan dan Allah kami, jangan kiranya Engkau meninggalkan kami. Ampuni kami, sucikan kami dari segala pelanggaran atas dosa-dosa kami. Dan ajarkan pula kepada kami, ya Allahku, untuk belajar mengampuni atas orang-orang yang bersalah kepada kami. Inilah Bapa seruan doa kami, pengharapan permohonan kami. Semua kami naikkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, kami berdoa dan menyerahkan segala kesalahan dan pengharapan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk bersama-sama berdiri. Mari kita akan bersama-sama mendengarkan akan berita anugerah dari Tuhan untuk kita semuanya. Surat Roma pada pasalnya yang ke-5, saya akan membaca ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Yang demikian kesaksian firman-Nya. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Demikian berita anugerah dari Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, silahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama menyatakan syukur melalui persembahan minggu yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengaturkan syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang telah kita siapkan pada saat ini. Firman Tuhan yang menjadi dasar persembahan kita tertulis dalam Amsal 11 ayat 25. Demikian firman-Nya. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amin. Persembahan kita diiringi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 395 ayat 1 dan 2. Betapa indah harinya. Indahlah
Saudaraku yang terkasih, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita mendengarkan akan sapaan Tuhan melalui firman-Nya, dan pembacaan Alkitab akan disampaikan oleh salah seorang anggota majelis. Tiba saatnya bagi kita untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang akan kita baca pada saat ini, yang terambil dari Mazmur 30 ayat yang pertama sampai yang ke-7. Sebelumnya mari kita berdoa. Kembali kami menghadap hadirat-Mu Tuhan dengan segala kerendahan hati kami, dengan segala kepasrahan hati kami, karena kami tahu bahwa kami adalah manusia yang sangat terbatas ruang dan waktu. Maka dari itu Tuhan, kami benar-benar membuka hati kami, membuka telinga kami, agar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu merasuk dalam hati kami, menguatkan hati kami yang rapuh, membuatkan ketidakwaspadaan kami terhadap dunia yang semakin tidak menentu ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, yang telah Engkau persiapkan untuk menjabarkan firman-Mu, menjabarkan kasih-Mu, menunjukkan kepedulian-Mu pada kami semua. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentabisan bait suci dari Daud. Aku akan muji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku tak akan goyah untuk selama-lamanya. Berbahagialah setiap kita Bapak Ibu yang senantiasa membaca dan mendengar, dan berbahagialah setiap kita yang senantiasa melakukan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita patut bersyukur kalau pada saat ini kita masih diizinkan untuk bersama-sama menikmati kasih setia Tuhan, walaupun tetap di dalam suasana social distancing. Bapak Ibu harus berada di rumah dengan segala konsekuensinya, dengan segala risikonya. Nah, oleh karena itu ketika kita diperkenankan untuk mendengarkan pewartaan sabda yang tadi sudah dibacakan di dalam kitab Mazmur pada pasalnya yang ke-30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Mari kita akan bersama-sama menggumuli firman ini. Dan saya akan memberikan judul untuk firman ini, air tuba dibalas dengan air susu. Mungkin Bapak Ibu penuh tanda tanya, peribahasanya tidak begitu Pak Pendeta. Ya memang, kalau peribahasa itu kan air susu dibalas dengan air tuba. Tapi kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu menggumulinya dengan judul yang tadi sudah saya sampaikan. Apa itu air tuba? Air tuba itu kan air yang berasal dari pohon yang kalau dipakai oleh orang-orang itu biasanya untuk untuk mencari ikan di sungai itu loh. Warnanya itu ya kayak susu begitu, tetapi ya tentu itu adalah air beracun. Begitu kena ikan ya mereka ikan-ikan itu langsung tidak berdaya, lemas, dan akhirnya banyak orang yang bisa mengambil keuntungan dengan air tuba yang dibuang atau dilemparkan ke sungai. Saudaraku yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus,
Kalau saudara melihat dan merasakan situasi sekarang ini, apa yang terjadi? Tidak sedikit orang yang marah sama Tuhan. Saya yakin kok, saya yakin. Tidak sedikit orang yang marah sama Tuhan. Marah kenapa? Karena dianggap Tuhan itu lalai. Gitu. Dianggap Tuhan itu membiarkan kondisi yang sekarang tengah terjadi. Gitu. Dan kalau sudah begitu rasanya kita lupa begitu. Kebaikan Tuhan yang begitu lama, kebaikan Tuhan yang begitu panjang, bertahun-tahun gitu. Rasanya hanya akan hilang karena kita baru berapa bulan lah ya, mulai Maret yang lalu hingga saat ini, kita harus mengalami situasi yang sebegitu rumit, sebegitu pelik, sehingga kita tidak bisa berbuat banyak, gerakan kita terbatas. Kalau kita mendengar ada saudara kita yang tengah sakit di kota lain, kita juga tidak memiliki keberanian untuk membesuk. Bahkan ada yang karena saudaranya meninggal tidak berani untuk mengambil bagian di dalam suasana bela sungkawa karena memang keadaan ini memaksa kita harus diam di rumah. Saudaraku, itu kesalahpahaman yang terjadi di dalam kehidupan saya serta Bapak Ibu Saudara semuanya. Peristiwa ini serasa Allah murka. Situasi sekarang ini serasa Allah begitu marah, Allah begitu jengkel pada manusia, sehingga manusia sepertinya dibiarkan mengalami peristiwa yang berat ini. Seperti manusia itu justru ya kayak diberi berkat, tapi berkatnya sangat menyakitkan seperti ini. Sulit. Ukuran manusia normal untuk memahami situasi ini serasa sulit. Kalau kita bisa menemukan hal positif dari Tuhan atas situasi ini. Tapi mari Bapak Ibu saya akan ajak untuk melihat bagaimana kesaksian sang pemazmur di dalam bacaan kita kali ini. Sang pemazmur menemukan Tuhan ya di tengah-tengah situasi yang sangat sulit. Justru sang pemazmur tiada henti-hentinya menengadah kepada Tuhan hingga pada akhirnya dia menemukan sesuatu dalam penghayatan perjumpaannya dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, ayat 2 coba akan saya ajak Bapak Ibu untuk membacanya. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka cita atas aku. Ungkapan sang pemazmur di ayatnya yang kedua ini sudah memberikan gambaran bahwa di dalam situasi yang sulit, di dalam situasi sang pemazmur yang tengah berhadapan dengan lawan-lawannya, musuh-musuhnya, tetapi justru sang pemazmur merasakan diselamatkan oleh Tuhan. Satu itu. Diselamatkan oleh Tuhan. Ya namanya musuh itu bisa bermacam-macam toh ya. Namanya musuh itu tidak selalu harus orang yang membenci kita, tidak selalu harus situasi yang membuat kita celaka dan lain sebagainya. Musuh-musuh kita itu ya bisa bermacam-macam. Bisa itu dari orang lain, bisa itu dari keadaan yang terjadi, bisa itu dari dalam diri sendiri yang kadang bisa membuat orang serasa menyerah. Karena apa? Karena rasanya tidak berdaya aku menghadapi situasi ini. Aku tidak berdaya menghadapi musuh-musuhku. Serasa aku kalah, tetapi sang pemazmur tidak begitu. Aku diangkat ke atas ya oleh Tuhan. Nah, keyakinan diri yang seperti ini penting ya. Kenapa? Karena sang pemazmur dengan yakin akan dirinya yang dipelihara oleh Tuhan dan dilepaskan daripada musuh-musuhnya,
Berarti apa yang terjadi di dalam diri sang pemazmur? Dia memiliki pemikiran yang positif dengan keadaannya. Ayo dilanjut ayatnya yang ketiga. Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan engkau telah menyembuhkan aku. Yang pertama, dimenangkan dari musuh. Tidak tahu itu musuh apa saja sudah. Ya. Yang kedua, sang pemazmur disembuhkan oleh Tuhan. Tidak tahu sakitnya apa karena tidak diungkapkan sakitnya di sini. Tetapi kalau kita mendengar kata sembuh, itu artinya apa? Ada energi ilahi yang masuk di dalam diri sang pemazmur. Dan energi ilahi yang positif itu yang membuat sang pemazmur merasakan bahwa dia tidak sedang dalam kesakitan. Dia sudah disembuhkan dari kesakitannya. Bisa sakit fisik, bisa jadi sakit secara psikologis. Ya, jangan dikira loh situasi sekarang ini. Orang tidak hanya sakit fisik, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Anak-anakku sekalian. Banyak orang yang juga mengalami sakit secara psikis. Ketakutan, kecemasan, kegelisahan, kegalauan, dan macam-macam. Nah, kalau orang yakin bahwa dirinya itu disembuhkan oleh Tuhan, seperti sebagaimana sang pemazmur merasa yakin bahwa dirinya disembuhkan oleh Tuhan, maka kalau energi positif itu masuk di dalam diri sang pemazmur, maka gimana orang yang disembuhkan? Orang yang merasa disembuhkan, dia akan terus bersuka cita. Dia akan terus bersyukur. Dia akan terus melihat ke depan dengan optimisme, bukan pesimis, gitu. Ya, karena orang yang sakit, tidak tahu itu fisik maupun sakit secara psikis, tidak akan bisa memahami hidup secara optimis, sulit, ya, tidak mudah. Ayatnya yang keempat, apa pembelajarannya? Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Coba bayangkan. Saya menggambarkan bahwa kata mati di sini tidak selalu dalam pengertian mati secara fisik. Orang itu kalau sudah mati pikirannya, mati perasaannya, mati psikisnya, aduh, itu hancur-hancurnya manusia, saudara. Ya, hancur-hancurnya manusia. Sehingga kalau sang pemazmur merasa yakin bahwa dirinya diangkat dari dunia orang mati, berarti ada keleluasaan di dalam diri sang pemazmur untuk merasa kembali bahwa ia hidup. Ia hadir di tengah dunia ini dalam penyertaan Tuhan. Ia sanggup untuk memulihkan perasaannya yang mungkin sedang mati, pikirannya yang mungkin sedang mati, pengharapannya yang mungkin sedang mati. Semuanya menjadi sangat mungkin, sangat mungkin. Makanya 3 hal tadi kalau diungkapkan oleh sang pemazmur, bahwa yang pertama ayat 2 tadi, sang pemazmur sudah dilepaskan dari musuh-musuhnya. Yang kedua, sang pemazmur sudah minta tolong kepada Tuhan dan diberi kesembuhan. Yang ketiga, sang pemazmur sudah merasakan bahwa dia dilepaskan dari dunia orang mati. Ya, atau paling tidak kematian secara psikis, kematian secara pikiran, kematian secara perasaan, kematian secara pengharapan. Maka apa yang dirasakan oleh sang pemazmur pada akhirnya? Yang dirasakan oleh sang pemazmur pada akhirnya apa? Bahwa dia mampu mengucapkan syukur di tengah-tengah kesulitannya. Gak mudah kan? Gak mudah kan? Dia mampu mengucapkan syukur di tengah-tengah kesulitannya. Kok bisa ya? Bisa.
Kok bisa di tengah kesulitannya dia justru mengucap syukur? Ya karena dia selalu melihat hal yang positif dari kondisinya. Dia selalu melihat hal yang positif dari apa yang dia minta kepada Tuhan dan dari apa yang Tuhan berikan kepadanya. Begitu. Ya. Sehingga kalau kita membaca di ayatnya yang kelima, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Coba, ada sebuah perubahan situasi dari keluhan di ayat 2, ayat 3, ayat 4. Begitu ayat 5 sang pemazmur mengajak. Ya, mengajak. Ayo kita bersama mengucapkan syukur. Ayo kita bersama mempersembahkan syukur untuk namanya yang kudus. Kenapa? Karena sang pemazmur menekankan, hai orang-orang yang dikasihinya, persembahkanlah syukur. Saudara, mari kita ingat, situasi boleh sulit, tetapi kasih Tuhan ya akan selalu dinyatakan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kasih Tuhan tidak akan berkesudahan, ya. Saya diinspirasi dan sedikit mengingat kembali lagu Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir. Gimana lanjutannya? Seumur ya hidupku gitu. Jadi kasih Allah tiada berkesudahan, betul kata sang pemazmur. Sehingga kita patut mengucap syukur karena hidup kita selalu dikasihi oleh Allah, saudaraku. Ayo jangan pernah berhenti untuk menghayati kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan itu. Ya, jangan diperbesar justru pikiran-pikiran yang negatif ya terhadap Tuhan itu. Jangan. Masalahnya kalau kita melihat hidup kita, Bapak Ibu, saudaraku, anak-anakku, kalau kita melihat hidup kita ini, coba, apa sih susahnya membuat kita hidup? Tuhan itulah apa susahnya membuat kita hidup. Dan apa susahnya Tuhan membuat kita mati? Kan hanya satu cetikan aja toh. Apa yang terjadi, terjadilah. Itulah Allah. Sehingga kalau kita selalu dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang negatif tentang Tuhan, maka sekali lagi, serasa Tuhan kita persalahkan. Kenapa? Yang kami tahu, Pak Pendeta, air susu itu dibalas dengan air tuba. Tidak bagi Tuhan. Ya. Justru air tuba itu dibalas dengan air susu sama Tuhan. Loh, kok bisa begitu? Lah karena masalahnya kita memandang Tuhan sekali murka, ya, murkanya sehari, kasihnya sudah berpuluh-puluh tahun. Maka kita akan melihat murka Tuhan yang sehari itu kayak apa? Kayak air tuba. Kita nggak ngukur air susu yang sudah diberikan Tuhan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Lupa kita. Karena yang kita ingat hanya Tuhan murka. Tapi coba, kalau kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan. Murkanya Tuhan sehari dua hari, tapi kebaikan Tuhan tiada berkesudahan. Itu kebaikan Tuhan. Ya. Itu kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu tidak bisa digantikan oleh kebaikan siapapun. Kalau Tuhan udah menyatakan kasihnya, kebaikannya, sudah tidak peduli siapapun Anda. Tidak peduli. Itulah Tuhan. Ia sanggup berkarya untuk menunjukkan kebaikannya. Coba ayat 6 coba akan saya bacakan untuk saudara. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Loh, coba. Coba ayo dirasakan kembali.
Sebab sesaat saja ia murka. Yang kita renungkan mesti yang kalimat berhenti di koma ini. Lah kalau kalimat yang berhenti di koma ini ya nggak nyampe pesannya. Nggak nyampe. Coba lanjutkan. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Lah seumur hidupmu, seumur hidupku. Soal bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita umur berapapun, kan itu bukan ukuran kita. Kan Tuhan yang punya ukuran. Tuhan yang punya kehendak. Ya biarkan kehendaknya yang dinyatakan atas kita. Tetapi bahwa ayo temukan ya pikiran yang positif. Kenapa? Tadi kok Pak Pendeta memakai judulnya kok justru dibolak-balik. Yang betul kan air susu dibalas dengan air tuba. Tidak. Saya menggunakan judul itu untuk mengingatkan kita semua. Air tuba, saya gambarkan air tuba itu apa? Perilaku manusia. Tindak tanduk manusia, pikiran manusia, tutur manusia. Coba. Berapa kali kita menyakiti Tuhan? Ayo, coba. Berapa banyak kali tutur kita itu menyepelekan Tuhan? Ayo coba. Banyak kali. Ya. Berapa banyak kali kita tidak bersyukur atas kehidupan kita ini kepada Tuhan. Tidak berterima kasih atas nyawa pemberian Tuhan. Tidak berterima kasih atas suami, istri, anak-anak, orang tua, keluarga, teman, sahabat dan semuanya. Ada berapa kali kita menyatakan hal-hal yang negatif tentang kebaikan Tuhan itu? Kalaupun Tuhan mau murka saudaraku, Bapak Ibu, kalau Tuhan mau murka, apa sih susahnya buat dia menyatakan kemurkaannya itu? Kan hal yang sepele buat Tuhan. Hal yang mudah. Tetapi Tuhan tidak berlaku seperti itu. Hanya sering disalah-sangkakan oleh manusia. Maka mari kita percaya, mari kita mengamini. Benar kok, ya. Air tubamu, perilakumu, tuturmu dan segala macam hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan selalu memaafkan, Tuhan selalu mengampuni, Tuhan selalu menerima kita sebagaimana apa adanya. Bahkan ketika kita merasa tak mampu lagi menguasai diri karena beban dosa yang begitu banyak, ingat, Tuhan menerimamu apa adanya. Tuhan menerimamu dengan segala kekuranganmu, dengan segala keterbatasanmu. Itu Tuhan. Itu Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-7 sang pemazmur mengingatkan apa? Menarik ini ayat yang ke-7. Dalam kesenanganku aku berkata. Dalam kesenangan loh ya. Orang kalau hatinya senang, orang kalau hatinya selalu dipenuhi dengan rasa sukacita, maka apa yang akan terjadi? Dia tidak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur, ya. Dan dari dalam diri orang yang hatinya sukacita, hatinya senang, maka akan timbul apa? Kekuatan gitu loh. Akan timbul kekuatan. Kekuatan baru gitu. Yang hadir menguasai pikiran manusia itu karena dia percaya kalau dirinya senang dan Tuhan hadir atasnya, maka kekuatan itu akan Tuhan hadirkan dan nyatakan. Ya. Dalam kesenanganku aku berkata, kata sang pemazmur, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Ingat ini, aku takkan goyah. Ayo, di dalam rasa syukur yang saat ini perlu terus kita upayakan, kita usahakan, kita wujudkan. Walaupun toh situasi kita masih dalam situasi sulit, ya, dan kita akan melaksanakan dalam kegiatan ibadah unduh-unduh ini, Bapak Ibu masih ada di rumah, ya, dan kami semua berproses melalui tayangan online ini. Ayo kita terus bersyukur. Ayo hatimu buatlah senang supaya kita bisa melihat apa? Kekuatan yang dari Tuhan itu. Kebaikan Tuhan tidak akan pernah berhenti Bapak Ibu. Makanya ketika kita diizinkan saat ini dalam suasana yang seperti ini, ya,
Masih Tuhan izinkan kita bersama-sama beribadah, dan peribadahan ini dibangun dalam suasana ibadah untuk memperingati hari raya persembahan. Ayo kita terus bersyukur, pemeliharaan Tuhan tidak akan pernah berhenti atas panjenengan dan saya. Kalau kita sangat kenal dengan istilah air susu dibalas dengan air tuba, bagi Tuhan tidak begitu. Justru air tuba yang sering kita ciptakan itu ya dibalas air susu oleh Tuhan. Dibalas segala perbuatanmu, segala langkah lakumu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Dibalas dengan apa? Kebaikan, 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 kebaikan. Dan tidak pernah berhenti kebaikan itu. Tidak akan pernah berhenti. Coba rasakan kembali itu. Amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara, kita semua sudah mendengarkan firman pada saat ini. Mari kita akan sambut firman Tuhan dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita pujikan pada baitnya yang ke-1 dan baitnya yang ke-3. Tuhan betapa banyaknya. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan dilayani oleh salah seorang anggota majelis. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Saatnya kita akan menyatakan persembahan syukur. Ada persembahan amplop, ada persembahan petingan, ada persembahan natura. Ya, sekaligus kita bersama-sama mengambil bagian di dalam prosesi pada saat ini untuk persembahan syukur kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama akan menyatakan syukur melalui persembahan yang sudah Bapak Ibu persiapkan di rumah masing-masing untuk persembahan syukur unduh-unduh kita. Dan mari kita sertai dengan kita memuji dari Kidung Jemaat nomor 450, bait 1, 3, dan ke-4, hidup kita yang benar. Janganlah tak kabur.
Selanjutnya kita akan bersama-sama menyerahkan di dalam doa syafaat semua yang sudah kita alami dalam proses ini. Mari kita satu hati dan kita mengambil suasana teduh. Bapa di dalam surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih karena pertolongan dan penyertaan Tuhan bagi kami melalui proses ibadah secara online yang kami laksanakan, juga sekaligus dalam proses perayaan unduh-unduh. Kami memohon akan penyertaan Tuhan bagi kami atas setiap apa yang boleh kami alami, dan kami sudah merasakan penyertaan Tuhan hingga saat ini. Ya Allahku Bapa di dalam Kristus, kami telah mendengarkan firman, kami telah bersama-sama menyatakan syukur, baik persembahan minggu, persembahan syukur amplop, persembahan petingan, demikian juga dengan persembahan natura. Semua yang kami haturkan melalui persembahan ini bukan karena kebaikan kami, tetapi karena anugerah Tuhan bagi kami. Anugerah yang luar biasa yang sudah Tuhan nyatakan atas kami. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Allahku. Kami sungguh bersyukur di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami Tuhan izinkan tetap beribadah secara online, dan kami terus bersehati menghayati dan merasakan akan sapaan Tuhan dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan yang memberkati panitia HBK, Tuhan yang memberkati ketua-ketua KRW, Tuhan yang memberkati penatua dan diaken, Tuhan yang memberkati pengurus komisi, demikian juga para pamong anak dan remaja, tenaga gereja, dan orang-orang yang senantiasa terlibat di dalam pelayanan di gerejamu yang kudus. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga secara khusus berdoa untuk perjuangan para dokter dan perawat dalam mengatasi pandemi COVID-19 ini. Segala upaya dan usaha yang sudah mereka lakukan, segala upaya dan usaha yang sudah mereka perjuangkan, bahkan ada yang sudah mengorbankan nyawa demi untuk menolong sesamanya, baik dokter, perawat, maupun tenaga medis yang lainnya. Engkau mengetahui akan setiap situasi mereka Bapa. Engkau yang memberkati dan memampukan mereka untuk terus setia di dalam mewujudkan keadaan ini menjadi pulih dan menjadi baik kembali. Tanpa pertolongan-Mu Tuhan, sungguh kami tidak akan mampu berbuat apa-apa. Terlebih pemerintah yang sudah berjuang secara maksimal dari pusat hingga daerah. Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh staf, para menteri, dan juga pihak-pihak yang terkait, dan juga pimpinan dari provinsi sampai pada tingkat kabupaten, kota madya, maupun kecamatan, kelurahan, dan juga desa-desa. Mereka sudah berjuang dan berupaya untuk bisa mengatasi situasi sulit saat ini. Campur tangan kiranya lah atas mereka Bapa, dan Kau senantiasa menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Allahku. Anak-anak kami yang sudah mulai mengalami kejenuhan ketika mereka tidak sekolah, ketika mereka tidak kuliah, dan bahkan banyak di antara anak-anak-Mu yang harus terkena PHK dan mengalami kesulitan di dalam perihal ekonomi. Belum lagi mereka yang mengalami sakit penyakit dan juga yang sekarang ini tengah menjadi pasien dari COVID-19. Tuhanku ya Allahku, kami yang berdoa dan memohon, nyatakan belas kasih-Mu bagi kami ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu atas kami ya Allah, supaya setiap kami dimampukan untuk terus belajar berserah, belajar berseru, dan belajar untuk menyandarkan setiap kehidupan kami di dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami akan usai ibadah ini, kami akan melaksanakan kewajiban kami masing-masing, sertai dan tuntun kami. Berkati setiap langkah kami, berkati setiap perjuangan kami di dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga kehendak-Mu hadir atas kami, dan kami dimampukan untuk mengatasi setiap pergumulan-pergumulan yang ada.
Ajarkan kami untuk tidak menyerah Tuhan, tidak menyerah apapun yang terjadi, dan kami sanggup tetap menatap ke depan bersama Tuhan. Terima kasih Bapakku, terima kasih ya Allahku. Inilah seruan, doa, dan pengharapan kami. Semua kami naikkan di dalam tangan pengasihan Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sekarang saya undang untuk bersama-sama berdiri. Kita akan undur. Kita akan kembali melaksanakan kewajiban kita masing-masing, tugas tanggung jawab kita masing-masing. Dan kita akan akhiri dengan kita bersama memuji dari Kidung Jemaat nomor 407 pada baitnya yang ke-1. Tuhan Kau Gembala kami. Baik, kita akan bersama-sama undur. Percayalah dan jangan pernah menyerah. Penyertaan Tuhan atasmu tiada pernah berhenti. Karena Tuhan tahu apa yang kau perlu dan Tuhan tahu apa yang kau rasakan. Undurlah dan terimalah berkat. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kasih-Nya melampaui segala akal pikiranmu senantiasa menyertai dan memberkati hidupmu sekarang dan selama-lamanya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama memuji dari Kidung Jemaat 474. Kepadamu puji-pujian. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita tetap semangat dalam menghadapi hidup. Kita sambut penyertaan Tuhan. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Matur nuwun.